Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-108 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyambut Anda dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Betapa kita bersyukur menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat karena berkat Tuhan. Dan kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali menikmati renungan pagi yang akan memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita di akhir pekan ini adalah memenangkan peperangan iman. Kita akan baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan pengakuan yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dunia seringkali melihat peperangan sebagai bentrokan fisik. Namun bagi orang percaya, kita orang percaya, ada peperangan yang jauh lebih nyata. Peperangan iman. Ini bukan tentang melawat manusia, antar manusia, fisik dan fisik, melainkan melawan keraguan kita, kekhawatiran kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan tipu daya kuasa kegelapan yang mencoba menggoncangkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kenali lawan dan senjata kita. Dalam peperangan iman, kita tidak menggunakan senjata duniawi. Efesus 6 ayat 12 mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tuhan telah menyediakan perlengkapan senjata Allah. Seperti apa? Kebenaran, keadilan, kerelaan, memberitakan Injil, iman, keselamatan, dan firman Tuhan. Puji Tuhan. Jangan hadapi masalah dengan emosi atau kekuatan sendiri. Tetapi hadapilah dengan lutut yang bertelut melalui doa dan perenungan firman yang tertanam di dalam hati. Oleh firman dan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan menghadapi peperangan iman setiap hari. Puji Tuhan. Sangat dibutuhkan ketekunan di tengah ujian. Iman tidak diuji saat keadaan baik-baik saja. Iman justru bertarung saat keadaan tampak mustahil. Seperti Ayub atau Daud. Mereka harus tetap percaya meskipun realita di depan mata sangat berat. Peperangan iman menuntut kita untuk tetap teguh berdiri meskipun badai menerpa. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tantangan berat, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari pertandingan yang benar. Untuk mendewasakan iman kita, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, fokuslah pada hadiah. Hadiah yang kekal. Rasul Paulus menekankan untuk merebut hidup yang kekal dalam peperangan. Fokus sangatlah penting, Bapak Ibu Saudara. Jika kita hanya fokus pada kelelahan, luka batin, luka-luka pertempuran dalam iman kita, kekecewaan, putus asa, kita akan menyerah. Namun, jika kita fokus pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, peperangan iman adalah perjalanan kita seumur hidup. Selama kita mengiring Tuhan, selama kita maju terus di dalam Tuhan. Menang bukan berarti tidak pernah jatuh. Tetapi saat jatuh kita bangkit kembali dengan memegang janji Tuhan. Jangan menyerah, karena Tuhan sudah memberi kita seorang penolong yang akan menyertai kita setiap hari. Allah tahu keterbatasan kita untuk mempertahankan iman yang benar. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan kehadiran seorang penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita orang percaya untuk memampukan kita melakukan firman-Nya dan melihat serta mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati lawatan firman-Mu pagi ini. Untuk kami tidak dibiarkan berjalan sendiri, tidak larut dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Karena Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Seorang pribadi penolong yang Kau berikan atas kami, Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan atas kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini. Baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi,
Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.